Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi dengan eh, kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi ya, dan kesehatan gigi. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang salah satu isu yang memang berdampak pada pelayanan pelayanan keperawatan gigi ya. Jadi hari ini saya mengambil salah satu topik yaitu dampak COVID-19 pada keperawatan gigi. Jadi mungkin saja permasalahan ini mungkin belum pernah dijelaskan oleh eh, yang lain sebelumnya, atau memang hanya sekadar disinggung saja, tapi kita harus berdasar pada data data yang terjadi pada saat ini. Jadi teman-teman, memang kita tahu bahwa memang COVID-19 itu ya, dia memang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu adalah apa dampaknya itu kepada kita sebagai seorang ahli keperawatan gigi, kemudian apa dampaknya kepada pasiennya, kemudian apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika sudah ada COVID-19 ini. Jadi karena saya melihat bahwa COVID-19 ini memang dia tetap akan berpengaruh. Kita juga tidak kepada seluruh aspek kehidupan, tapi kita tidak tahu bahwa kapan COVID ini dia akan berakhir, dan ya mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan COVID itu. Jadi segala macam cara harus kita lakukan supaya kita bisa tetap survive atau tetap hidup, termasuk bagaimana kita uh, tetap hidup, bagaimana kita tetap bekerja, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, jadi memang pada tahun 2019 itu memang teman-teman, eh, ketika COVID-19 itu pertama kali dia muncul dan terjadi di Wuhan, itu memang sudah tahun 2021 ini, walaupun memang sudah lakukan vaksin berkali-kali, dan kemudian sembari vaksinnya itu tiga kali diberikan ya, evolusi dari virus itu juga sudah kira-kira tiga kali, mulai dari alpha, kemudian delta, sekarang sudah mau variannya. Nah, karena memang COVID-19 itu dia tertular dari saluran pernafasan ya, saluran pernafasan atas, ya otomatis di situ adalah area kerja dari teman-teman yang di keperawatan gigi atau ahli gigi ya. Nah, kemudian ini kan menjadi masalah. Namun teman-teman, kadang-kadang profesi gigi ini, keperawatan gigi, kedokteran gigi itu memang sering dilupakan orang, hanya fokus kepada ya sudah bagaimana penyakit-penyakit lain yang komorbid dan lain-lain, tapi mereka nggak tahu bahwa orang keperawatan gigi itu memang kerjanya di area tempat di mana virus itu pertama kali hinggap, kemudian dia menularkan juga dari situ. Nah, terus gimana? Apakah saya tidak melakukan praktiknya, saya tidak melayani pasien saya? Apakah mereka akan tetap begitu-begitu saja dengan masalah di dalam gigi dan mulut? Kan tidak mungkin. Tetap kita akan harus melaksanakan ini pelayanan ya, pelayanan. Nah, teman-teman, jadi ketika tanggal 25 Maret, setahun setelah COVID-19 itu dia ada di Wuhan, memang
chief dental officer ini di Inggris itu dia sarankan kepada seluruh dunia untuk stopkan semua perawatan gigi yang secara langsung ya atau tatap muka. Jadi pasiennya dilarang untuk datang ke klinik gitu. Karena mereka pada saat itu masih bingung kira-kira bagaimana sih caranya supaya mereka juga tidak tertular gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk sementara waktu. Namun pada saat mereka menghentikan pelayanan di Fasiankes khusus untuk melakukan perawatan gigi, ini muncul pasien-pasien itu karena sudah tidak tahan dengan uh, sakit gigi dan punya masalah di area mulut, itu mereka cabut giginya sendiri dan itu memang keluar di berita. Nah ini kan jadi permasalahan sebenarnya. Nah akhirnya kan mereka ketika tidak bisa melayani di fasilitas kesehatan, ya otomatis mereka tidak bisa dapat income dari situ. Apalagi kita tahu bahwa tren kalau kedokteran itu mereka tidak suka untuk menjadi pegawai negeri sipil yang dapat gaji tiap bulan contohnya. Mereka lebih suka membuka praktik-praktik. Ya kalau seandainya tidak ada tatap muka ya otomatis mereka mendapat uang dari mana. Nah kemudian perawat-perawat ini ketika mereka tidak melakukan pelayanan, sistem pembayaran di sana itu kan berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Ya kalau seandainya kamu tidak menerima pasien ya otomatis rumah sakit mau dapat uang dari mana, Fasiankesnya mau dapat uang dari mana, terus mereka mau bayar orang. Perawat-perawatnya, tenaga kesehatannya dari mana? Termasuk dengan orang dari perawatan gigi. Nah, kemudian ada National Health Service ya di Inggris itu. Dia sarankan bahwa ya sudah, kalian ini kita sudah temukan protap baru nih. Kalian tetap bisa untuk apa namanya? Kalian tetap bisa untuk melakukan pelayanan, tapi harus tetap pakai APD ada atau prosedur kontrol infeksi yang ketat gitu ya. Akhirnya mereka tetap bisa melakukan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana sih cara agar kita sebagai orang di keperawatan gigi itu mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi, namun tetap menggunakan APD gitu. APD-nya bukan cuma sekedar menggunakan face shield, masker, kemudian gowning, tidak, tapi peralatan-peralatan kita yang kontak langsung dengan area tempat uh, perkembangbiakan virus itu, bagaimana prosedurnya nanti kita akan bahas di dalam, ya. Kemudian teman-teman, pada saat COVID-19 ini perawat-perawat dan dokter mereka sudah mulai kesulitan keuangan, kemudian terjadi permasalahan di sana sini, ya sudah akhirnya mereka itu mengatakan bahwa kalian harus mengakui bahwa orang keperawatan gigi itu dia mempunyai kontribusi di dalam pelayanan kesehatan gigi. Jadi bukan cuma dokter gigi saja atau dokter bedah gigi dan mulut saja, tetapi perawat gigi itu juga punya kontribusi karena ya gimana mereka tidak memberontak. Pasien sudah tidak ada, mereka sudah tidak dapat uang. Kemudian muncul lagi pasien membuat gerakan tambahan ya seperti itu, mereka mencabut giginya sendiri karena memang mereka punya masalah di gigi dan mulut seperti yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada salah satu contoh ketika orang itu suka makan fast food kemudian itu berpengaruh pada giginya, ya itu memang terjadi di Amerika kan seperti itu, di Inggris, Eropa kan seperti itu. Nah kemudian ketika terjadi gebrakan besar-besaran, banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian tidak dapat income dan lain-lain. Ketika sudah Inggris waktu itu negara yang memang pertama itu membolehkan untuk kalau di luar nggak usah deh, kalau sudah stase level 2 itu boleh melakukan tindakan di luar ya, melakukan tindakan di luar, kegiatan di luar itu tanpa menggunakan masker, akhirnya mereka bisa nonton sepak bola dan lain-lain. Kalau di Inggris itu kan mereka lebih baik nggak makan daripada nggak nonton sepak bola kan begitu. Nah kemudian ketika semua sudah aman-aman, ada 3.500 perawat gigi itu nggak bisa daftar ulang untuk kerja lagi.
Ya, ini jadi persoalan karena Fasiankesnya mungkin belum siap, mereka mau kerja di mana, kalau mereka terima terus mereka perawatnya mau kerja di mana, kan itu jadi masalah. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan itu kita menemukan di sini bahwa memang kasusnya ketika kita menemukan bahwa di profesi keperawatan gigi itu lebih banyak mereka kerjanya itu di praktek ya, praktek mandiri, kemudian uh, ada di puskesmas, kemudian ada di rumah sakit dan di tempat-tempat lainnya. Nah, ini dari 1.000 sekian responden yang diteliti pada saat itu, ya ini yang ditemukan gitu. Nah, teman-teman, jadi ini adalah permasalahan-permasalahan di mana selama ini memang terjadi gejolak ya pada saat COVID-19. Dan teman-teman juga harus tahu ya. Jadi memang yang saya jelaskan sini itu mereka apa namanya sekitar 86% itu memang kerjanya itu di swasta ataupun di praktek-praktek mandiri untuk gigi ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti sekitar 65% ya, 65% itu mereka kerjanya di puskesmas, kemudian nanti di 35% itu kerjanya di rumah sakit dan tempat lain. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa jadi saat kejadian-kejadian ini pada saat COVID-19 itu si perawat-perawat gigi itu mereka tidak bekerja di apa ya, unit gawat darurat khusus untuk gigi. Ya, mungkin di Indonesia mungkin tidak ada, tapi uh, di luar negeri itu memang ada. Nah, cuman kita harus tahu bahwa ketika ketika mereka kerja di Inggris ini, kejadian di Inggris ini banyak sekali apa namanya permasalahan-permasalahan seperti sekitar 90% ya, 90% saya dapat data itu sekitar 90% itu uh, tempat kerja mereka itu berubah ya, berubah dari SOP-nya, kemudian berubah dari prosedur manajemennya. Nah, itu juga menyulitkan. Jadi makanya saya bilang bahwa kita ini ketika COVID-19 ini, kita itu harus bisa beradaptasi. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini adalah ketika terjadi perubahan tiba-tiba, penyakit datang boom, kemudian uh, terjadi permasalahan, ya SOP berubah, kemudian kesulitan keuangan dan lain-lain. Itu kesehatan mental orang sebagai ahli keperawatan gigi itu menjadi uh, masalah gitu ya, jadi masalah. Jadi contoh hampir sekitar 90% itu mengalami kesehatan mental yang negatif. Jadi pusing gitu ya. Kemudian ya yang tidak berefek itu, yang nggak punya efek sama sekali, maksudnya yang tidak merespon sama sekali, ya efeknya datar gitu. Itu sekitar 30-an%. Nah, sisanya itu memang tidak tidak berpikir yang rasional, yang baik gitu. Ini adalah permasalahan. Jadi memang uh, seorang keperawatan gigi itu dia malah bingung. Sekarang saya ini sebenarnya mau mau merawat pasien, uh, namun pasiennya tidak diperbolehkan untuk ketemu dengan saya. Ya sudah, akhirnya saya merawat diri saya sendiri dulu karena memang ketika terjadi perubahan itu saya harus siap untuk beradaptasi. Nah, untuk proses adaptasi ini antara si A dan si B atau masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi dulunya saya bisa bebas untuk ngobrol dengan pasien, sekarang mungkin sudah tidak bisa. Padahal pada saat kita ngobrol dengan pasien itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kan seorang perawat gigi itu tugasnya bagaimana mendapatkan data dari hasil wawancara maupun tidak wawancara.
Tapi kita harus dapat data yang paling lengkap. Kemudian cari solusi. Kemarin kan sudah dijelaskan. Jadi teman-teman ini kan jadi permasalahan. Jadi pasiennya punya masalah soal gigi dan mulut, kemudian tambah COVID kita nggak boleh ngomong terlalu banyak. Terus saya mau dapat data dari mana? Bagaimana saya mencari permasalahan dan mengkaji permasalahan, kemudian saya menentukan rencana. Sedangkan si pasiennya ini sekarang nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong gara-gara mulut dan giginya sakit, tambah lagi COVID. Gitu. Ini kan jadi masalah. Nah, kita dituntut memang harus kemampuan berkomunikasi, mengkaji, itu high level, naik level lagi. Kalau sebelumnya hanya karena dia nggak bisa ngomong, karena giginya sakit, sekarang tambah lagi COVID. Gitu. Nah, jadi permasalahannya di sana. Nah, kemudian teman-teman, kemudian ini ketika terjadi permasalahan-permasalahan ini, sekarang yang jadi masalah atau pertanyaan kritisnya itu adalah bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, jadi saya memahami ya, saya paham betul bahwa orang di keperawatan gigi ya itu dia punya kemampuan apa namanya? Punya kemampuan untuk ini adaptasi, ulet dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu memang kita tahu bahwa COVID-19 itu dia punya dampak yang sangat signifikan sendiri pada profesi keperawatan gigi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tempat penularan ya itu berada di area saluran pernafasan atas yang merupakan tempat kerja dari seorang keperawatan gigi. Kemudian pasiennya ketika SOP diturunkan harus menggunakan APD, kontaknya dikurangi, maka seorang perawat gigi itu sudah mulai tambah lagi kesulitan, ya. Tambah sulit untuk bagaimana dia mendapatkan data dari si pasien yang pada awalnya mungkin dulu itu trennya hanya nggak bisa ngomong karena gigi sakit, ini tambah lagi dengan COVID. Nah, tapi saya percaya bahwa seorang perawat gigi itu dia mampu untuk adaptasi. Nah, ketika adaptasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, hasil saya studi literatur ya, studi literatur saya lagi baca jurnal ini, jadi semua materi itu berdasarkan atas jurnal. Jadi teman-teman harus tahu di sini bahwa uh, apa yang harus kita lakukan ya. Tadi saya jelaskan di awal bahwa NHE sudah suruh pakai APD. Nah, prosesnya APD itu bukan cuma sekedar pakai baju perlengkapan APD, tapi ada hal lain. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen alat yang kita gunakan supaya tidak infeksi antara saya dengan pasien, kemudian antara pasien dengan pasien karena kita menggunakan kebanyakan satu alat. Ya, saya ambil contohnya di sini adalah alat yang paling paling biasa kita gunakan untuk di keperawatan gigi itu contoh untuk suction seperti itu. Ini salah satunya. Teman-teman bisa mencari literatur lain yang mungkin berhubungan dengan bagi alat-alat atau prosedur yang ada di dalam pelayanan keperawatan gigi. Saya ambil salah satu di sini adalah suction. Untuk bagaimana kita mengontrol infeksi dan kita bisa bekerja untuk beradaptasi dengan COVID-19 ini. Jadi teman-teman, di suction itu kita harus tahu bahwa COVID-19 itu dia menyebar melalui udara. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau pasien hepatitis C, ya, hepatitis C itu dia akan menular antara pasien satu dan pasien lain melalui suction yang kita gunakan. Itu virusnya itu kira-kira sekitar 2000 ya, 2000 per mililiter air liur. Nah, kemudian kalau COVID-19 ini ada sekitar 8 kali dari 80 kali lebih banyak dari virus hepatitis C. Ya. Itu sekitar 158.000 mililiter
air liur, 158.000 virus ada di setiap 1 cc air liur. Kalau tadi virus hepatitis C itu 2.000 virus per 1 ml atau 1 cc air liur, COVID-19 itu 80 kali 158.000. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kalau seorang ini dia sudah kena COVID-19, ya sudah COVID-19 sudah 1 minggu kemudian dapat di fase ankesnya kita, itu akan lebih tinggi lagi, ya, akan lebih tinggi lagi. Nah sekarang jadi persoalan adalah kita kalau nggak pakai APD, ya, kita kalau nggak pakai APD itu tanpa tindakan, ya, tanpa tindakan perlindungan atau kita nggak pakai APD, itu kita bisa hirup virus COVID-19 itu sekitar 0,014 sampai 0,12 virus, ya, per air liur yang dihirup melalui aerosol. Jadi airborne-nya itu kita dapat bisa kontak ke kita itu sekitar 0,014 virus. Ya. Bahaya selama 15 menit. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Buat kita kontaknya sekian. Nah, makanya kita harus paham gitu ya. Terus kemudian kalau kontak bagaimana? Kalau yang tadi tidak kontak, sekarang kontaknya bagaimana? Nah, kalau kontak, teman-teman, ini kan alat sajian yang kita gunakan. Biasanya kebanyakan. Si NHS ya, di Inggris itu dia menyarankan bahwa kalian pakainya aerosol aja. Nanti ada contohnya di belakang. Aerosol saja supaya jangan sampai airnya lari ke sana ke sini. Namun cuma aerosol itu dia kalau sudah kontak dengan orang COVID, ya otomatis tetap dia menguap, virusnya itu nebeng di itu aerosolnya itu. Nah, jadi kontaknya itu bisa kontak langsung dan kontak tidak langsung gitu ya. Nah, cuman teman-teman harus memahami di sini ya. Teman-teman harus memahami bahwa bagaimana sih kita melakukan preventif terhadap pasien-pasien yang punya, semua pasien itu pasti berisiko risiko COVID-19. Nah, makanya saya bilang kepada teman-teman bahwa kalau kontak ya, kalau kontak itu memang sering kita temui ya. Karena memang kita kontak dengan air liur pasien merupakan media untuk penyebaran. Nah, teman-teman harus punya, kita sampai saat ini masih memikirkan bagaimana sih strategi supaya jangan sampai penyebaran ini ada melalui kontak, gitu ya, kontak. Nah, kontak di sini teman-teman ada kontak yang di permukaan. Nah, kontak yang di permukaan itu contohnya alat-alat yang kita gunakan. Kalau ini saya kasih contoh tadi suction itu. Jadi suction itu kan terbuat dari logam. Nah, cuman alat-alat lain yang kita gunakan untuk ini ya, untuk suction itu ada bermacam-macam. Nah, terbuatnya itu dari kaca, terbuatnya plastik. Kemudian yang bisa kita lakukan di sini adalah alat yang kita gunakan itu harus bersih dan kering. Jadi selain kita pakai disinfektan, alatnya itu juga harus bersih dan kering. Ya, supaya virusnya itu cepat mati. Jangan biarkan lembab. Kalau lembab itu nanti tetap tetap untuk virusnya bisa hidup di sana. Nah, kemudian yang harus kita lakukan di sini selainnya adalah pengendalian infeksi. Tadi saya sudah bilang bahwa perawat gigi ya udah gunakan APD, face shield, masker, bajunya gowning gitu ya. Tapi nggak tahu mereka bisa bertahan dengan gowning itu berapa jam gitu ya, panas sekali. Apalagi kalau rumah sakit yang punya masalah soal manajemen keuangan, itu mereka akan mengatakan bahwa udah kalian jangan boros-boros, satu aja per hari. Ya kalau seandainya pasiennya nggak ada, masa kita sebagai perawat itu tetap menggunakan baju itu selama 12 jam, ya dehidrasi bisa mati kita. Gara-gara uh, uang gitu ya, keuangan gitu.
nanti takut merugi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman itu bisa menggunakan isolasi rubber dam yang dilengketkan di suction gitu. Saya contohnya di sini di mesin suctionnya. Jadi nanti teman-teman ini ya yang warna biru ini. Jadi supaya nanti ini tidak habis itu kita bisa langsung buang ya seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah screening gitu ya untuk identifikasi resiko. Jangan sampai ketika pasien itu mereka datang terus kemudian datangnya bawa-bawa COVID. Tapi kita malah karena kita nggak screening ya sudah. Akhirnya kita tahu aman-aman ya. Kalau bisa sih kalau mau datang untuk perawatan gigi ya PCR dulu gitu ya atau swab antigen dulu. Tapi saya sarankan lebih baik PCR dulu deh. Walaupun memang harganya lebih mahal dari harga perawatan gigi, tapi memang itu prosedur gitu ya. Jadi sebaiknya itu PCR dulu karena ini yang kita akan kontak ini adalah bagian saluran pernafasan baik tempat atas gitu. Terus kemudian jaga kebersihan tangan. Kemudian pengelolaan limbah medis ya. Jadi cairan yang kita sudah gunakan di mana kita harus buang, kemudian udara yang nanti akan yang kita sedot dari si pasien itu di mana harus buang, apakah buang di udara bebas atau buangnya di mana, itu harus diperhatikan. Nah kemudian teman-teman aerosol, jadi suction aerosol ini atau suction aerosol, kemudian ini teman-teman harus tahu bahwa suction aerosol itu dia punya kekuatan untuk hisap itu sekitar 300 liter per menit ya 300 liter per menit. Nah di sini kita harus bisa untuk mengontrol bahwa kalau seandainya 300 liter per menit teman-teman tadi saja di awal itu kita sudah tahu bahwa untuk 1 cc saja ya 1 cc itu ada sekitar 158.000 virus COVID. Nah, kalau seandainya 300 liter ini, ya, 300 liter ini, itu kira-kira ada berapa ratus juta virus yang ada di dalam. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana sih kita mengontrol aerosolnya. Jadi, teman-teman kalau menggunakan pakai suction aerosol ini, teman-teman harus memperhatikan bagaimana teknik suctionnya. Ya, teknik suction, kemudian kita gunakan rubber dam. Ya. Dan kita gunakan rubber dam. Jadi kemudian ini lebih memudahkan untuk tidak kontak ya rubber dam, kemudian sarung tangan dan lain-lain jangan lupa. Ya. Kemudian teman-teman suction power. Jadi untuk suction power itu yang tadi saya jelaskan bahwa kalau yang aerosol itu memang dia akan sedot kira-kira 300 liter per menit. Nah, kalau yang suction ini memang rata-rata dia hisapnya itu sekitar 250 sampai 300 liter per ruang perawatan. Jadi di dalam satu ruang perawatan itu ada satu suction power, ya. Kemudian dia menghisapnya itu sekitar 250 sampai 300 liter per menit. Cuman yang jadi permasalahannya di sini adalah kalau seandainya menggunakan suction power, ini orang yang nanti akan membuang limbahnya itu buangnya kemana? Terus kemudian orang yang nanti akan memperbaiki alat atau servis alat ini bagaimana prosesnya? Jangan sampai mereka kontak juga dari air liur yang ada tampungannya di situ. Seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Terus kemudian teman-teman kita gunakan suction reflux. Jadi suction reflux ini disarankan kita gunakan suction tip. Jadi suction tip ini yang tadi saya sudah bilang yang dipasang di sini, ini suction tip warna biru. Jadi gunakan suction tip itu supaya jangan lagi kita membuka mulut si pasien. Tetapi alat itu memang sudah membantu untuk membuka mulut pasien memang.
Jadi mengurangi kontak, kita bisa menggunakan cuma satu tangan, jangan sampai kita gunakan dua tangan. Seperti itu ya. Nah, uh, jadi suction tip ini memang uh, ketika sudah habis digunakan memang harus disterilkan lagi ya, harus disterilkan lagi, jangan cuci begitu saja terus kemudian gunakan lagi kepada pasien yang lain. Kemudian teman-teman harus lakukan disinfeksi secara berkala ya. Jadi ketika ujung suction, kemudian rubber dam-nya dibuang, kemudian nanti suction tip-nya itu disterilkan, alat-alat yang kontak dengan pasien itu harus disterilkan, betul-betul disterilkan. Jangan hanya cuman rendam dengan cairan disinfeksi, kemudian dengan Vaseline dan sebagainya, cuci dengan sabun dan sebagainya, tapi tidak disterilkan ya, tidak disterilkan panas atau uap gitu. Nanti virusnya itu tidak mati. Nah, jadi setiap kali pertemuannya itu karena harus disterilkan memang, karena ini menjaga jangan sampai kontak antar pasien gitu ya, teman-teman harus perhatikan itu. Nah, kemudian teman-teman, filter udara ya, durdental. Kita bilang durdental ya. Jadi filter udara teman-teman disarankan ketika menggunakan filter udara ini janganlah buang hasil filterannya itu ke luar gitu, karena memang ada beberapa penelitian itu yang mengatakan bahwa ketika udara itu dibuang keluar dia kontak dengan orang lain. Karena kan kita tahu sendiri bahwa virus ini dia bisa hidup sampai 1 sampai 3 jam. Selama itu dia akan di udara terus-menerus untuk bisa bertahan hidup, dan dia akan dihirup oleh orang lain. Gitu. Jadi makanya saya bilang dur suction-nya ini memang di dalamnya tuh sekarang itu sudah ada filter bakterinya dan gantinya itu setahun sekali gitu ya. 1 atau 2 tahun sekali gitu. Nah makanya usahakan bahwa filternya ini betul-betul cara penggantiannya itu harus benar supaya jangan sampai nanti menularkan lagi dengan teknisinya ya. Kemudian filternya ini harus diperhatikan bahwa apakah dia akan bisa kembali lagi, virusnya itu bisa terbang lagi atau tidak. Jangan sampai asik-asik kita saksin malah datang sehat-sehat pulang bawa COVID ya. Karena memang ini namanya HAIS atau dulu itu namanya infeksi nosokomial. Nah sekarang memang teman-teman harus perhatikan bahwa infeksi nosokomial ini banyak sekali terjadi, jadi makanya ada beberapa kasus di mana beberapa rumah sakit itu datang di IGD itu langsung disuruh tanda tangani bahwa kalau seandainya kontak dengan COVID itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena memang di rumah sakit itu semua orang masuk di dalam, kita nggak tahu mana yang COVID mana yang tidak, semua butuh butuh penanganan cepat, ya, apalagi di IGD, padahal hasil pemeriksaan PCR itu bisa menunggu sampai berjam-jam. Swab saja butuh 10 menit, padahal kan 10 menit itu teman-teman tahu sendiri bahwa angka mati klinis, mati biologis itu kan sampai 10 menit. Nah, kamu mau menunggu orang sudah datang dengan nafas sudah terengah-engah, terus kemudian teman-teman mau tunggu hasil swab dulu, tunggu 10 menit, orang ini sudah keburu mati gitu. Ya mau tidak mau ya tetap harus lakukan tindakan. Gitu ya. Nah ini yang jadi permasalahan ketika teman-teman juga mendapati bahwa orang giginya sudah sakit, datang harus melakukan tindakan, sedangkan kita nggak tahu bahwa orang ini punya COVID atau enggak. Gitu. Harus ditangani itu. Gitu ya. Jadi artinya bahwa kita yang menjadi korban. Nah, ini jadi permasalahan-permasalahan teman-teman harus perhatikan bahwa permasalahan-permasalahan ini yang harus kita lakukan, karena memang kita harus, ini memang berdampak, ini memang berdampak pada kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita. Namun ya mau gimana, ketika ini sudah berdampak di kehidupan kita, ya kita harus tetap bisa menjalani dan kita harus hidup berdampingan. Walaupun memang itu dia mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk pekerjaan dan kehidupan kita. Nah, teman-teman, ketika kita ini sekarang dipilihan untuk
bagaimana kita itu mau bekerja, mau mengatasi permasalahan dalam kebutuhan dasar manusia si pasien, namun kita sendiri punya kebutuhan dasar pun tidak terpenuhi. Ketika COVID tidak ada pasien, kemudian takutnya jangan sampai kita mati gara-gara kontak karena memang area pekerjaannya kita adalah di area kontak COVID, namun kita dilupakan, kan seperti itu. Nah, akhirnya sekarang ada pilihan, ini dilema, saya mau tolong diri saya sendiri dulu atau mau tolong pasien saya gitu. Ini yang jadi permasalahan. Jadi ini sebagai gambaran ya. Sebelum nanti saya akan masuk dengan materi utama, yaitu bagaimana sih kita mengatasi permasalahan dalam kebutuhan dasar manusia si pasien dalam keperawatan gigi, gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah-masalah di dalam kebutuhan dasar manusia dan bagaimana cara kita menanganinya. Saya harap teman-teman masih setia dan tetap semangat. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat malam. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Tetap semangat.